Santapan Harian Senin 30 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami angkat jiwa kami. Kepadamu Kristus, kami percaya. Kami mohon, bawalah kami berjalan kepada kebenaran firman-Mu dan ajarilah kami. Di dalam kasih-Mu Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Matius 11 ayat 2-19. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan
oleh perbuatannya. Sahabat Santapan Harian, firman Tuhan hari ini mengisahkan pertanyaan dari Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 11 ayat 3 dituliskan bahwa Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yohanes Pembaptis adalah perintis atau pembuka jalan bagi kedatangan Mesias. Ia dengan tegas menyerukan pertobatan dan pemberitaan tentang kedatangan kerajaan Allah dan Sang Mesias. Dengan berani, ia menyerukan pertobatan kepada Herodes. Karena itulah ia ditangkap dan dipenjarakan di benteng Makairus. Ketika ditahan di dalam penjara, ia mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis mengharapkan Sang Mesias bersikap sama kerasnya seperti dia. Namun kenyataannya berbeda dari harapannya. Yesus justru lemah lembut, banyak menolong, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang banyak, dan membangkitkan orang mati. Mengapa Yesus tidak bertindak keras seperti Yohanes Pembaptis? Mengapa Yesus tidak melawan Herodes dan membebaskan Yohanes Pembaptis? Keraguan dan pertanyaan dalam hati Yohanes Pembaptis itu tidak membuat Tuhan Yesus marah atau kecewa. Tuhan Yesus justru meminta murid-murid Yohanes Pembaptis untuk melihat apa yang telah diperbuatnya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Tuhan Yesus menceritakan pekerjaannya sebagaimana yang sudah dinubuatkan para nabi di dalam Perjanjian Lama. Kita sering mengalami keraguan tatkala permintaan doa kita tidak dijawab Tuhan. Belajar dari kisah Yohanes Pembaptis dan para muridnya, Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah untuk kita. Tetapi tidak harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita minta. Kita belajar menempatkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kebodohan kita dan mengajar kita untuk bertindak sesuai kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Bentuklah kami sesukamu, sucikan hati dan pikiran kami. Tolonglah ya Tuhan, kami yang lemah ini untuk bertindak sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berserah. Amin.